Jadi selamat malam teman-teman. Ini makin banyak ya. Tadi baru 10, sekarang 13 nih, alhamdulillah. Udah di sini di Banjarmasin udah setengah 11, jadi mungkin kita cepet aja kali ya. Soalnya udah terlalu larut juga ini Oh kita iya, webinarnya ini. Jadi kita langsung share screen saja ke materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, sampai muncul. Nah, jadi malam ini tuh dikasih kesempatan sama Mas Adrian untuk bawain materi tentang strategi promosi secara organik ya di media sosial. Nah, di sini saya bukan mau menggurui atau mau ngajari ya, karena saya juga masih belajar sampai sekarang gitu ya. Dan em, ini pun strategi ini yang saya dapatkan adalah berdasarkan dari pengalaman saya coba-coba selama ini gitu. Jadi saya udah belajar digital marketing dan juga sosial media marketing tuh dari tahun 2018-an ya sampai sekarang gitu ya. Masih terus belajar juga gitu. Jadi ya sedikit banyak basic dari marketing itu saya udah tahu lah kurang lebihnya kayak begitu ya. Jadi makanya saya bisa bikin strategi promosi organik di media sosial gitu. Studi kasusnya ini saat ini yang kita akan pelajari adalah promosi Canva Pro. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang lebih dari saya gitu ya. Saya mau izin dulu nih sebelumnya gitu. Saya mau membagi pengalaman aja. Saya nggak mau kelihatan menggurui atau mau ngajari gitu. Karena saya sendiri juga masih belajar gitu ya. Jadi ya kita sharing aja di sini. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih dari saya bisa dapat insight yang baru dan teman-teman yang masih belum paham gimana strategi promosi organik di media sosial bisa dapat ilmu baru insya Allah gitu ya. Jadi kita sharing-sharing aja. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah strategi promosi organik di media sosial dengan studi kasusnya promosi Canva Pro dari punyanya Mas Andrian. Sedikit intermezzo aja kalau saya ketemu Mas Andrian ketemu ya dan tanda kutip, jadi kita belum pernah ketemu secara offline, kita ketemunya online aja waktu itu. Ketemunya di iya. Facebook karena Mas Andrian tuh promosi Canva Pro kebetulan. Nah, karena saya lagi butuh gitu ya, saya desain konten saya di Instagram itu pakai Canva. Beberapa bulan sebelumnya itu saya punya Canva Pro sendiri gitu, nebeng punya orang lah istilahnya gitu ya. Terus habis gitu masa ininya Canva Pro-nya, bingung kan, aduh gimana ya, nyari-nyari nggak dapet. Terus tiba-tiba nih ada postingannya Mas Andrian nawarin Canva Pro gitu. Terus ada opsi untuk jadi reseller. Wah saya bilang nih kebetulan banget nih, pas banget gitu. Awalnya saya cuma mau ambil Canva Pro-nya aja gitu ya. Nggak ada niat sebenarnya untuk jadiin Canva Pro ini sebagai penghasilan gitu, karena saya butuh gitu. Reseller itu ya buat ini aja lah, buat bonus lah istilahnya. Nah, setelah daftar sama Mas Andrian saya lihat, oh ternyata Canva Pro-nya awet juga ya. Soalnya kebanyakan di tempat lain, Canva Pro-nya itu ini, kayak abal-abal gitu loh. Jadi, ketika masuk di timnya dia, lama-lama hilang gitu. Terus di kontak tuh nggak ada kabar gitu. Nah, kalau Mas Andrian ini beda, saya udah, join Canva Pro dari bulan apa ya, April atau Juni kalau nggak salah. Dari bulan itu sampai sekarang masih awet gitu, masih jalan. Kata Mas Andrian sih Canva Pro-nya setahun sampai bulan September ya Mas ya, 2023 ya. Nah, Iya, dari itu ya, wah saya bilang nih kayaknya trust nih ininya kan, apa namanya, orangnya gitu. Ya udahlah, seiring berjalannya waktu, eee, saya main hampir di semua medsos. Jadi saya Instagram main, YouTube main, TikTok kadang-kadang ya, Twitter apalagi saya main. Saya udah terjun ke Twitter itu dari 2009, bahkan dari Twitter baru pertama kali main gitu ya, sampai sekarang saya main tapi beda beda akun gitu. Nah, dari situlah, saya ketemu gitu, ternyata di Twitter banyak yang cari Canva Pro ini gitu ya. Makanya saya kepikiran, "Loh, oh iya aku kan ada ini ya, akses gitu untuk, jualan Canva Pro ini, kenapa nggak dimanfaatin aja sekalian," gitu ya, siapa tahu bisa cuan. Ternyata bener gitu. Di bulan Agustus ini aja aku catat, udah masuk sekitar 2 jutaan, itu omset ya, belum, transferan ke Masnya Andrian nih. Omset aja udah 2 jutaan gitu, untuk Canva Pro-nya aja. Saya jualnya ambil profit 25.000 per akun. Jadi, kalau di Mas Andrian itu kan ada beberapa opsi pembayaran ya, durasi sorry.
durasinya ada 2 bulan, setahun, 2 tahun, sama lifetime. Nah, yang 3 ini saya ambil, yang 2, yang setahun sama 2 bulan itu saya ambil profit 25.000. Kalau yang 2 tahun saya ambil 35.000, kalau yang lifetime saya ambil 65.000 gitu. Nah, ininya macam-macam ya, yang pesan tuh macam-macam. Kebanyakan saya tawarin itu yang ke 1 tahunan, karena 2 bulan tuh nanggung menurut saya. Soalnya beda 10.000 aja gitu harga ininya, harga jualnya kalau di saya ya. Kalau Mas Ardian juga sama 10.000, cuman di landing page itu saya bedain 10.000 gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang mau ngambil bulanan, saya tawarin dulu yang setahunan gitu. Mau nggak? Kalau misalnya mau ya alhamdulillah gitu ya, dia nggak perlu perpanjang 2 bulan sekali lah, minimal kayak begitu. Nah, itu mungkin sedikit intermezzo dari pembahasan kita ini gitu ya, gimana strateginya nanti kita bahas satu persatu. Oke, ini kenalan dulu mungkin. Nama saya Radian Nur Rahman, asal dari Banjarmasin. Saat ini kerjaannya ya seperti inilah ya, ngeblog. Saya juga blogger ya, dari tahun 2013 saya ngeblog. Saya jualan online juga, selain Canva saya juga jadi affiliate gitu ya, produk digital dan juga dari produk fisik sih, produk digital kebanyakan. Saya juga pegawai instansi tapi nggak harian gitu ya kantornya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada tugas ke lapangan baru saya ini berangkat gitu. Bikin konten di IG dan di YouTube gitu. Nah, ini akun saya di Instagram, kalau misalnya teman-teman mau follow silahkan. Kalau misalnya minta follow back, kasih tahu saya di DM gitu ya, Mas, ini saya yang ikut webinar yang kemarin gitu. Nah, ini YouTube saya ada 2, yang perangkai abjad itu lebih banyak ke yang personal dan juga blog. Kalau yang Radian NR itu khusus bisnis online, sekitarnya lah, bisnis online, digital marketing, Instagram dan segala sosial media marketing lah kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Yang akan kita bahas sosial media marketing organik gitu. Apa sih sosial media marketing organik? Ini definisi saya ya. Kalau menurut saya itu adalah memasarkan sebuah produk atau jasa dengan memanfaatkan fitur yang sudah tersedia di media sosial secara gratis. Jadi ini benar-benar gratis, teman-teman, tidak ada yang istilahnya nggak keluar duit lah untuk pemasarannya ini. Ya tentu kita keluar kuota gitu ya, keluar tenaga, keluar waktu lah istilahnya kayak begitu. Tapi saya sama sekali nggak bayar untuk ngiklan gitu di media sosial ini, saya sama sekali nggak bayar itu. Beda dengan Mas Andrian, kalau Mas Andrian kan pakai Facebook Ads, itu pasti berbayar ya. Kalau saya nggak sama sekali gitu. Bedanya di situ ya. Nah, terus apa saja sih elemen marketing organik yang bisa kita temukan gitu, atau mungkin bisa kita manfaatkan ya. Yang pertama adalah produk, tentu saja ini harus ada ya, nggak mungkin kita jualan nggak pakai produk gitu. Apa yang mau kita pasarkan kalau produknya nggak ada ya. Terus yang kedua adalah marketnya. Marketnya siapa gitu ya. Produk ini butuh market. Nah, market ini juga butuh produk. Jadi dua-duanya ini saling berkesinambungan lah gitu. Jadi tidak mungkin produk itu dijual tidak ada marketnya. Sementara market juga pasti butuh produk gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang ketiga adalah pelayanannya. Nah, yang melayani ini servisnya gimana sih gitu ya. Ketika dia udah ngechat misalnya, atau inbox, atau DM, atau masuk ke WA misalnya kayak begitu. Pelayanannya kayak gimana? Ramah kah? Kasar kah? Jutek kah? Judes kah gitu ya. Nah, itu akan tercermin dari chat gitu. Karena kita ini promosinya melalui media sosial, maka yang dilihat adalah melalui chat gitu. Apakah kata-katanya bagus, sopan misalnya, atau lucu misalnya kayak begitu. Ada juga yang kayak begitu ya, saya ketemu ada customer service yang lucu juga gitu ya, bagus sih. Jadi orang tuh menimbulkan kesan ramah gitu sama perusahaannya atau sama entitasnya gitu. Terus yang terakhir adalah promosinya. Nah, nggak mungkin produk itu bisa ketemu market kalau nggak ada promosinya ya. Market juga bingung apa yang mau mereka beli kalau produk nggak promosi gitu. Nah, ini semuanya harus saling berkaitan, teman-teman. Jadi nggak bisa produknya disimpan aja gitu. Saya nggak mau promosi-promosi, ngapain bayar-bayar gitu ya. Biar nanti market yang datang. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi produknya juga harus jalan gitu promosinya. Entah itu secara organik, tidak berbayar gitu ya, ataupun secara berbayar. Gitu. Harus ada promosi, teman-teman. Jadi nggak mungkin produk bisa dibeli sama market kalau produknya nggak promosi gitu ya. Market nggak akan tahu nih kita punya produk apa gitu kalau kita nggak promosi sama sekali gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya dari elemen ini. Produk itu apa sih gitu? Kalau menurut saya produk itu harus jadi solusi dari masalah si market. Banyak produk gitu ya, di market itu butuh banyak produk. Nah,
kita bisa masuk ke market ketika produk kita bisa jadi solusi dari masalah mereka gitu. Terus yang kedua adalah mudah digunakan. Jadi jangan sampai produk kita bikin market jadi tambah susah gitu, karena mereka sudah kesulitan dengan masalah yang mereka temui gitu. Terus mereka punya produk kita, pengen punya produk kita karena ya mereka pengen dimudahkan masalah gitu, bukan bukan malah dipersulit gitu ya. Jadi sebisa mungkin produk yang kita miliki itu sudah bisa digunakan lah istilahnya. Mungkin bisa jadi di produknya ada tutorialnya mungkin, ada buku petunjuk kayak begitu ya, atau ada videonya lah minimal. Gimana sih cara menggunakan produk ini gitu, udah dikasih tahu gitu di situ. Nah itu, kuncinya ya, jadi produk tuh harus mudah digunakan. Yang ketiga, punya brand akan lebih mudah dikenali market. Nah mungkin teman-teman, tahu brand laptop ini misalnya Asus gitu ya. Asus lebih mudah dikenali daripada Acer misalnya karena Asus, ngiklan di mana-mana gitu ya. Terus Asus juga sponsor dari siapa gitu, terus brand ambasadornya siapa. Nah kayak gitu kan punya brand akan lebih mudah dikenal, lebih mudah diingat di benak masyarakat gitu, lebih mudah diingat di market. Oke, lanjut. Yang kedua adalah marketnya sendiri. Market itu siapa sih? Kalau menurut saya tempat berkumpulnya orang-orang dengan masalah yang sama. Nah gitu ya. Jadi market itu mereka akan berkumpul kalau misalnya mereka punya masalah yang sama. Contoh lah di grup Facebook misalnya, grup Facebook apa, mmm, hobi mancing misalnya. Hobi mancing tuh pasti mereka punya masalah yang sama, misalnya apa, kesulitan cari lokasi mancing misalnya kayak begitu ya, atau kesulitan memilih umpan yang tepat gitu, apa namanya, bukan umpan, apa sih yang itu jadi ininya gitu ya, untuk mancing ikannya lah. Nah itu kan masalah tuh. Ketika kita jualan produk pancing itu, maka kita, bisa jualan di situ gitu, karena mereka punya masalah yang sama, terus kita produk-produk yang kita punya itu menyelesaikan masalah mereka gitu, itu akan jauh lebih mudah jualannya ya. Yang kedua adalah beda produk, beda tempat ngumpulnya. Ini hasil riset saya sendiri ya, karena saya lihat, orang-orang di Facebook, orang-orang di Instagram, dan orang-orang di Twitter itu marketnya beda, teman-teman. Jadi, kita nggak bisa menyamaratakan pukul rata gitu, "Oh, aku maunya cuma jualan di Instagram," gitu. Aku jualannya, misalnya apa ya, yang jauh, mmm, buku buku apa misalnya, buku buku bisnis misalnya kayak begitu. Kalau menurut saya buku bisnis harusnya nggak jualan di Instagram, karena pebisnis yang baca buku itu jarang. Bisnis yang baca buku itu biasanya adanya di Facebook, bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kayak begitu. Jarang banget anak muda di Instagram itu baca buku. Nah, itu menurut behavior marketnya ya. Jadi ketika teman-teman jualannya misalnya buku bisnis, jualannya di Instagram dan ngotot, kemungkinan akan ketemu marketnya sulit karena mereka beda tempat ngumpulnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga ya, kalau misalnya teman-teman punya produk A misalnya, oh kira-kira mereka ngumpulnya di mana ya? Jangan kita yang maksa market untuk tahu produk kita di mana gitu, tapi kita yang ngikutin market, marketnya ada di mana gitu. Mending kita yang ikut market daripada market ngikut kita. Itu agak sulit karena butuh effort yang lebih gitu. Jadi mending kita cari tahu dulu marketnya, oh ternyata banyak kan di Facebook, ya udah jualan di Facebook aja gitu nggak apa-apa. Daripada nggak laku ya kan, mending ikut market aja dulu. Kecuali teman-teman punya apa misalnya modal lebih bisa jadi, atau mungkin teman punya kenalan artis atau selebgram yang engagement-nya tinggi, yang awareness-nya tinggi gitu ya, dan orang-orangnya sesuai sama market produknya, itu monggo silahkan, itu tidak jadi masalah ya. Nah ini untuk teman-teman yang organik ya, tentu saja beda produk, beda tempat ngumpulnya. Mending kita yang ikut market aja daripada kita yang harus menyuruh market datengin kita. Yang kedua, yang terakhir, market bisa banyak produk yang masuk. Nah, maka dari itu teman-teman diusahakan harus punya brand dulu, diusahakan. Tapi kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Satu market itu biasanya banyak produk. Ya contohlah market laptop tadi misalnya. Laptop kan ada banyak mereknya gitu ya. Beda speknya, beda harganya segala macam gitu. Mereka berlomba-lomba untuk bisa diingat sama market, dibeli sama market gitu. Nah, menurut saya ini salah satu ciri bisnis yang baik ya, karena kalau misalnya ada kompetitor, kita kan jadi lebih berkembang, lebih struggle dan usahanya akan jadi lebih banyak gitu. Minimal kita, bisa cari inovasi yang lain, teknik marketing yang lain lah atau apa misalnya kayak begitu. Yang penting kita bisa, menonjol di antara produk-produk yang lain. Oke.
Terus semakin spesifik market akan semakin mudah jualannya. Nah itu yang seperti yang saya bilang, kayak contohnya tempat ngumpul orang mancing tadi, akan lebih mudah jualannya daripada kita cuman jualan di friendlist kita di Facebook misalnya. Karena belum tentu friendlist kita itu adalah market kita. Jadi mending jualannya di tempat kolamnya berkumpul gitu, orang-orangnya berkumpul, itu akan jauh lebih mudah. Effortnya nggak banyak lah, gitu ya, bisa diminimalisir. Lanjut, pelayanan tuh seperti apa sih? Kalau saya sih minimal siapkan 3 macam metode pembayaran. Kalau saya tuh pembayarannya tuh ada 3. Bank 1, terus e-money 2. Ini bebas ya teman-teman, boleh ngikutin, boleh enggak. Kalau saya banknya 1, e-money-nya 3. Kenapa begitu? Karena rekeningnya cuma itu yang ada gitu ya, saya belum buka rekening yang lain. Terus e-money, karena apa perlu dipersiapkan? Menurut saya karena itu jauh lebih mudah untuk transaksi daripada harus bank gitu. Karena siapa tahu orang ini nggak punya rekening bank yang saya punya gitu. Jadi kan dia perlu tambahan biaya admin untuk transfer. Itu sangat memberatkan biasanya untuk konsumen kita. Jadi siapin juga e-money 2 lah minimal. Kalau saya tuh ShopeePay sama Dana, aplikasi Dana. Kemudian teman-teman punya lebih banyak ya boleh, monggo silahkan, tidak masalah. Yang kedua, permudah proses transaksinya. Semakin pendek langkahnya semakin bagus. Jadi jangan dibikin ribet. Kalau misalnya udah mau closing tuh jangan dibikin ribet gitu. Usahakan 2 langkah atau 3 langkah aja udah cukup. Jadi dari pembayaran, transfer, udah beres gitu. Prosesnya tinggal jalan. Jangan diputar-putar ya. Udah masuk ke WA, terus nanti disuruh isi form lagi. Dari isi form nanti suruh konfirmasi transfer. Habis konfirmasi transfer suruh balik lagi ke WA, itu ribet ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman bikin sistem pembayarannya. Usahakan semakin pendek semakin bagus. Ketiga, after sale service-nya yang memuaskan. Nah, jangan sampai teman-teman nih, kalau misalnya orang tuh udah beli dicuekin ya, itu jangan ya. Karena itu tuh emas, buat saya itu emas gitu. Orang yang udah beli di tempat kita tuh emas. Jadi dijaga baik-baik gitu. Siapa tahu kita punya produk baru yang sama dengan produk yang kita jual sebelumnya, kita bisa tawarin mereka lagi karena dia udah pernah beli, dia udah trust sama kita gitu. Jadi tinggal dijualin lagi produk yang lain gitu. Makanya after sales service ini penting. Itu semacam pencerminan kualitas lah ibaratnya. Ada harga, ada kualitas gitu. Makanya kalau bisa jualan produk yang mahal itu after sales service-nya lebih banyak, lebih hebat lah minimal kayak begitu. Jadi jangan sampai orang tuh dicuekin habis beli gitu ya. Kayak di marketplace itu kan biasanya kalau udah beli kasih testimoni udah selesai gitu ya. Kalau saya tuh karena mainnya di WA ya, jadi orang tuh habis beli ya tetap saya layani gitu. Mereka butuhnya apa, mereka kendalanya di mana, saya coba bantu gitu sampai mereka benar-benar selesai. Jadi biar mereka tuh puas juga gitu, bayar segini tuh dapat pelayanan yang maksimal gitu. Terus lanjut lagi algoritma. Nah ini yang penting ya, karena ini kita mainnya organik di media sosial. Yang pertama kita manfaatin fitur yang sudah ada di medsos, Instagram misalnya. Kalau pengen dapat traffic banyak, pakai hashtag yang sudah teroptimasi dan relevan dengan kontennya. Di YouTube pakai judul yang bukan clickbait ya, tapi banyak dicari orang, terus juga hashtagnya harus relevan dengan kontennya. Di TikTok juga kurang lebih sama, tapi pakai sound yang lagi trending, itu juga bisa pakai hashtag juga gitu yang relevan. Jangan yang FYP doang ya. FYP itu nggak nyambung sama kontennya biasanya. Jadi jangan pakai yang itu. Tapi banyak juga yang nyariin kayak gitu. Saya nggak ngerti itu kenapa. Padahal dari TikToknya sendiri ada yang ngasih tahu bahwa hashtag FYP dengan kontennya itu kalau nggak relate itu nggak akan dikasih traffic yang besar gitu. Nggak tahu juga sih kenapa banyak menyarankan pakai hashtag FYP ya. Nggak ngerti. Terus kalau misalnya di Twitter, saya jarang nyari traffic di Twitter yang kayak gimana-gimana ya. Nah, soalnya di Twitter tuh kebanyakan karena chronological ininya, timeline-nya, feeds-nya gitu ya. Gak bisa generate traffic yang terlalu banyak. Jadi saya lebih suka di Twitter itu nyari yang pakai kata kunci. Nah, ini kuncinya di Twitter kalau menurut saya. Twitter tuh bisa di search pakai kata kunci gitu. Misalnya apa? Jualan pancing misalnya, atau butuh pancingan. Nah, itu bisa di search di Twitter. Kalau misalnya ada orang yang cari dengan tweet itu, kita bisa jualin tuh di situ. Gitu.
gunakan hashtag, story, status, uploadnya di prime time dan insight. Nah ini teman-teman harus manfaatin ya kalau misalnya main di media sosial, karena hashtag itu penting banget, penting banget. Story juga kalau misalnya teman-teman mau optimasi di Instagram juga diaktifin story-nya gitu. Status ini di WA biasanya atau di Facebook atau di Twitter, update status tiap hari lah minimal biar orang tuh tahu kita akun kita tuh beneran aktif dan bukan cuma untuk spam jualan aja. Terus yang ke selanjutnya prime time ini jam upload biasanya untuk di Instagram sama TikTok. Katanya sih gitu ya ada prime time-nya. Yang terakhir baca insight. Nah, ini penting nih karena kalau Instagram menurut saya cukup cukup detail insight-nya. Jadi teman-teman bisa baca di situ sesuai dengan insight akun masing-masing ya. Jadi itu akan lebih mudah mengoptimasinya menurut saya. Jadi jam berapa followersnya paling banyak aktif, terus juga konten mana yang dapat interaksi lebih banyak gitu ya, itu yang dibanyakin gitu. Itu bisa tuh. SEO sederhana. Nah ini kalau misalnya di Twitter atau di YouTube gitu ya pakai search engine optimization sederhana. Kalau di YouTube itu kan sama kayak Google, jadi ya kita optimasinya sesuai kata kunci yang sering ditanyakan orang di Google. Bisa tuh karena sekarang Google sudah mengoptimasi halaman pencariannya dengan video YouTube juga gitu. Makanya kalau misalnya bikin konten di YouTube, usahakan judul, deskripsi, hashtag itu ada kata kunci yang banyak dicari sama orang. Gitu. Itu buat banyak dapat banyak traffic. Oke. Nah, rumus produk laku itu apa sih gitu ya? Ini pengalaman saya pribadi ya, mungkin teman-teman punya formula yang lain, bebas. Yang pertama produk tepat, market tepat, teknik closingnya tepat. Oke, produk tepat itu apa? Gitu. Dicari banyak orang karena bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini kuncinya ya. Produk yang tepat tuh kayak gimana sih? Pertama, orang banyak cari, terus bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, kalau misalnya studi kasusnya dari Canva Pro tadi, karena di Twitter itu banyak yang cari ya, sehari bahkan mungkin bisa ada yang update 6 tweet gitu ya. Bukan satu orang ya, banyak akun gitu. Dari satu kata kunci aja bisa 6 kali orang nyari gitu ya. Bahkan lebih karena ya saya pakai kata kunci yang lain gitu. Terus juga menyelesaikan masalah mereka karena bikin jualan Canva Pro itu menurut saya gampang ya. Nggak ribet gitu. Orang cuman butuh kasih ID-nya aja. Saya lempar ke Mas Andrian gitu ya. Mas Andrian yang invite udah selesai gitu. Nggak ribet gitu prosesnya. Dan mereka sudah bisa langsung pakai gitu ya. Nggak perlu nunggu lama-lama lah. Paling sejam paling lama gitu ya. Itu pun kalau Mas Andrian lagi slow responnya. Kalau misalnya lagi aktif gitu ya, cepet banget 10 menit selesai gitu. Mereka udah bisa langsung pakai gitu. Terus market yang tepat, marketnya punya masalah yang sama dan ngumpul di tempat yang sama dalam jumlah yang banyak. Ini suara saya masih kedengaran jelas ya? Soalnya ada warning. Sorry. Masih. Gak putus-putus kan? Aman ya? Marketnya punya masalah yang sama, ngumpul di tempat yang sama Ya. dalam jumlah yang banyak. Nah, itu kuncinya kalau misalnya mau cari market yang tepat itu. Makanya saya bilang cari dulu marketnya di mana gitu. Banyak nggak orangnya yang ngumpul di sana gitu ya. Kalau misalnya grup tadi, kalau misalnya udah ada 10.000 misalnya dalam grup itu, dilihat lagi kira-kira mereka tuh aktif nggak? Kalau misalnya aktif, ya udah coba masuk ke situ. Jangan jualan dulu, tapi kita istilahnya apa ya? Kenalan dulu gitu, permisi lah istilahnya kayak begitu. Terus juga kalau misalnya ada orang punya masalah dibantu dulu gitu ya. Jangan langsung jualan, santai aja. Kita lagi masuk rumah orang nih ceritanya ya. Kita perlu proses adaptasi dulu lah kayak begitu. Jangan langsung ujuk-ujuk begitu masuk 5 menit kemudian langsung jualan gitu. Jangan ya. Patuhi aturan-aturan yang ada di grup itu gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang citranya buruk di mata di grup itu gitu ya, terus nanti di blacklist di grup yang lain gitu. Sayang kan kita mau jualan di sini, kita mau bantu orang. Jadi bantu mereka dulu baru mereka akan bantu kita gitu ya. Oke. Terus ini teknik closingnya. Nah kalau saya sih biasanya mengajukan pertanyaan yang tepat bisa closing dengan cuan lebih banyak. Nah dengan studi kasus Canva Pro ini kadang-kadang ini teknik closing yang saya pakai ya, karena saya udah jualan dari 2018 jadi banyak teknik yang saya pakai dan teknik ini yang saya suka. Pertanyaan A dan B atau kalau Kang Dewa Eka Prayoga tuh bilangnya double binding gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh jawabannya sama gitu, ya atau ya. Jadi misalnya ketika ada yang chat ke saya mau pesan Canva Pro, saya tanyain tuh, kakak mau pesannya yang tahunan atau yang lifetime?
itu kan dua-duanya pertanyaan jawabannya dannya gitu ya. Jangan ada enggaknya di situ, jangan. Jadi misalnya Kakak mau beli yang tahunan ya, kalau misalnya dijawabnya enggak gimana? Enggak jadi dong closing ya kan. Nah, saya tanya gitu. Tanyanya tahunan atau yang lifetime, Kak? Oh, dia pilih yang tahunan. Tahunan saya tawarin lagi biasanya. Mau yang 1 tahun atau yang 2 tahun? Oh, saya milih yang 1 tahun misalnya. Tanya lagi, mau daftar A1 ID atau 2 ID? Ya pasti satu lah biasanya, jarang ada yang dua. Tapi pernah tuh yang lifetime dua ID tuh. Saya closing, saya tanyain kayak begitu tuh. Kalau misalnya 1 ID, ya udah gitu. Pertanyaannya selesai sampai situ, ganti lagi. Mau bayar pakai apa? Bank kah atau e-money kah? Selalu begitu saya polanya gitu. Jadi pertanyaan itu nggak ada yang ya dan tidak, itu nggak ada. Jadi sampai dia transfer, saya selalu bikin pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalnya mau cuan lebih banyak, biasanya saya lihat dulu orang ini. Kalau misalnya dia tanyanya yang agak mahalan dikit, saya tawarin yang jauh lebih mahal misalnya. Misalnya dia pengen yang 1 tahun, saya coba-coba aja nih. Kakak mau yang 1 tahun atau yang lifetime sekalian kak, biar nggak ribet perpanjang lagi. Oh, yang lifetime berapa? Dia tanya. Yang lifetime 115.000 kak. Saya bilang kayak gitu kan. Kakak mau daftar berapa ID? Langsung saya tembak gitu. Jangan digantung ya. Ketika orang tanya harga, kemudian kita gantung, nggak ada pertanyaan lain, orang bingung nanti ininya. Kita juga bingung ketika mau follow up-nya kayak gimana. Jadi saya tanya balik gitu. Ketika dia tanya berapa harganya, saya bilang 115.000. Kakak mau daftar berapa ID? Dia tanya lagi, kalau misalnya 2 ID berapa? Oh, nanti saya kasih diskon kak. Kakak mau daftar 2 ID ya? Berapa katanya kan harganya? Oh, kalau 2 ID berarti kan 115 kali 2 itu 230. Saya kasih diskon jadi 210 aja kak. Kakak mau 2 ID ya? Iya deh, saya boleh 2 ID. Closing 2 ID. Gitu saya mainnya ya. Itu teknik closing yang saya pelajari dari tempat lain lah. Saya pakai juga di sini bisa. Jadi teman-teman juga bisa ya. Kalau misalnya ada yang tanya-tanya gitu, jangan sampai ada pertanyaan ya dan tidak gitu. Sayang banget karena itu kalau misalnya dia jawab tidak, ketutup udah gitu. Kita nggak bisa tanya yang lain gitu ya. Sayang banget. Jangan sampai kayak begitu. Oke. Elemen organik marketing lainnya. Yang pertama harga. Nah, menurut saya ini penting. Harga, penentuan harga itu jadi kayak filternya lah ibaratnya. Ini di Twitter ya, saya lihat nih kompetitor yang jualan Canva Pro kan juga banyak di Twitter ya. Harga saya itu 3 kali lebih mahal daripada mereka. Jadi ambil contoh yang 1 tahun, saya jualnya 45.000. Di kompetitor itu cuma 15.000. Bahkan ada yang cuma 10.000 untuk 1 tahun ID-nya. Bayangin, saya 3 kali lebih mahal, bisa tetap closing gitu. Karena ya pertama tadi, harga jadi filter. Orang-orang yang datang ke saya itu udah pasti closing. Hampir bisa dibilang 80% closing rate-nya ya. Kalau saya hitung-hitung nih, jarang banget ada yang gagal closing, jarang banget. Paling dalam sehari itu satu lah. Ya jarang sih kalau dihitung. Bisa dihitung dengan jari lah kayaknya. Nggak lebih dari 10 gitu yang gagal closing ya. Karena itu tadi, harga mencerminkan kualitas teman-teman. Ketika harganya tinggi, orang akan melihat bahwa oh ini kualitasnya bagus gitu, produknya bagus atau pelayanannya bagus gitu. Nah, itu yang mesti kita camkan dulu ya. Ketika kita menentukan harga, kita harus tahu dulu resiko ketika kita menentukan harga itu apa gitu. Jangan sampai kita cuma mau harga tinggi, pelayanannya memble misalnya. Jangan ya. Itu nanti orang nggak akan balik lagi ke kita gitu. Kita kasih harga tinggi, kita juga harus bisa memberikan pelayanan yang berkualitas sama mereka. Terus landing page. Nah, ini pembedanya dari kompetitor saya yang lain ya di Twitter nih. Karena Mas Andrian itu udah kasih fitur landing page bukan duplikasi website. Saya pakai itu, teman-teman. Jadi saya nggak pakai website sendiri meskipun saya ada ya. Saya malas lah bikin sendiri, ya udahlah pakai punya Mas Andrian aja gitu. Pakai punya Mas Andrian itu akan jauh menimbulkan kesan yang lebih profesional di antara yang lain. Saya lihat gitu ya, hampir semuanya kompetitor yang ada di Twitter itu tidak ada yang pakai landing page. Cuman saya. Yang lain tuh cuman foto gitu. Foto price list harga udah selesai gitu. Sementara saya pakai landing page punya Mas Adrian tuh lengkap banget, detail gitu. 35.000 tuh apa aja sih yang didapat, udah tahu. Terus yang lifetime kan ada bonusnya tuh ya. Lifetime tuh dikasih tahu harganya 115.000, bonusnya tetap udah tahu gitu. Nah, orang ketika ngeliat itu tuh jadi kesannya, oh
aku ketika bayar mahal, aku juga dapatnya banyak gitu. Dan orang ini ketika jualan, eee, si konsumen ya ngelihat ngelihat kita pakai landing page, kelihatannya akan jauh lebih profesional daripada yang lain gitu. Lebih niat lah bikinnya. Istilahnya kalau kasarnya ya, orang pakai landing page tuh jarang nipu gitu. Karena ini bikin landing page modal dong. Nggak mungkin penipu modalnya segede ini gitu. Itu aja sih. Kalau menurut saya pembedanya gitu. Kalau misalnya eh, penipu itu kan ya kasarnya lah mereka kan nggak mau keluar banyak uang untuk dapetin banyak uang gitu ya. Nah kalau saya ya karena saya emang jualannya bener-bener jualan ya udah gitu pakai aja. Landing page saya jauh lebih profesional tentu beneran dah. Pakai landing page tuh jauh lebih lebih elegan kelihatannya berkelas gitu jualannya. Apalagi saya seperti yang saya bilang harga saya itu 3 kali lebih mahal daripada kompetitor di Twitter gitu. Makanya jatuhnya akan lebih berkelas gitu, elegan. Orang tuh ngeliatnya, wih bagus banget ya, pantes harganya 35.000, pantes harganya 115.000 gitu. Karena tampilannya udah sebegini profesionalnya gitu. Di benak orang tuh begitu. Nah, terus yang terakhir kontak nih juga penting ya. Pakai nomor WA khusus. Kalau Mas Adrian tadi kan opsional ya. Kalau saya ini wajib punya nomor WA khusus untuk bisa simpan database pembeli. Nah, ini di HP saya itu ada 2 WA, WA yang pribadi sama WA bisnis. Nah, WA bisnis itu untuk jualan yang Canva Pro dan produk yang lain gitu. Nantinya setiap pembeli yang datang dan beli itu saya kasih kontak kasih nama gitu. Nanti bisa di follow up suatu saat ketika ada produk lain atau ada promo gitu misalnya atau dia mau perpanjang lah minimal dia nggak perlu cari yang lain cari ke saya aja gitu cukup. Nah itu juga salah satu yang paling penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai kontak pembeli kita itu nggak disimpan, terutama yang beli ya masuk WA gitu. Karena saya jualannya di WA, closingnya di WA ya saya simpannya di WA gitu. Pakai nomor WA khusus ya kalau bisa teman-teman. Jadi apa kontak kita itu terkepisah gitu. Soalnya ini pengalaman saya pribadi, kalau misalnya nomor WA udah disebar ke internet, itu ada aja yang iseng gitu, nge-spam iklan. Nih buat yang jualan online ini tahu nih biasanya di spam iklan, di spam minta sumbangan. Wah itu udah sering banget, sering banget. Makanya saya pisahin tuh nomor WA pribadi. Ini WA pribadi istilahnya aman lah buat teman-teman kantor, buat keluarga, buat sahabat gitu ya. Itu udah ada sendiri. Sementara WA yang bisnis khusus untuk jualan ya biarlah mau di spam kayak gimana pun saya juga gak akan respon gitu ya. Dan saya juga gak akan terganggu, paling saya blokir doang gitu. Kalau misalnya di spam di WA pribadi, saya marah banget. Karena pasti udah ada yang nyebar gitu. Saya sendiri nggak pernah nyebar WA saya yang pribadi untuk jualan atau yang lain ke online gitu. Cuman orang-orang terdekat aja yang saya kasih tahu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi teman-teman wajib punya nomor khusus. Ini salah satu quotes yang paling nempel di saya ya ketika saya belajar marketing itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi beda dikit aja orang akan notice gitu. Daripada kita jadi lebih baik karena untuk menjadi nomor satu itu susah. Untuk apalagi mengalahkan yang nomor satu yang udah ada duluan nomor satu itu susah. Jadi mending kita beda dikit aja gitu dari yang nomor satu apa kek yang nomor satu itu nggak punya kita ambil tuh dari situ tuh kita jadikan keunggulan kita. Nah, itu ini rumusnya gitu ya. Maksud dari sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mungkin untuk elemen yang lain di sini sorry. Nah, elemen organic marketing yang lain menurut saya ada 2 lagi itu testimoni sama satunya saya lupa ya. Pokoknya testimoni itu penting ya, tapi saya nggak masukin di sini karena saya sendiri bingung gimana simpan testimoninya gitu. Karena Mas Adrian ya udah pakai punya saya aja gitu. Kalau kata saya sih jangan karena itu nanti jatuhnya fake testimoni. Meskipun itu punya Mas Adrian asli ya, tapi ketika dipakai di landing page saya itu kan jadi punya saya gitu. Ketika orang lihat oh ini pembelinya banyak ya, meskipun gitu, meskipun saya pembelinya jujur banyak juga, tapi um, ada gesekan moral lah ibaratnya. Saya nggak apa ya nggak terlalu kurang masuk lah saya. Biar itu testimoninya punya Mas Adrian aja gitu. Saya pengen punya testimoni sendiri lah ibaratnya kayak begitu. Tapi saya nggak masukin di sini karena saya sendiri bingung gimana caranya cari testimoni yang pas gitu. Masih nyari-nyari nih gimana mintanya gitu. Soalnya kan ini harganya termasuk yang cukup murah ya. Dia agak susah gitu minta testimoninya. Oke. Nah, itu mungkin dari saya. Wih, pas setengah jam. Ada pertanyaan kah teman-teman? Silakan ditulis di kolom chat atau resen aja.
Misalkan mungkin yang yang tanyakan materinya bagus banget mas. Bentar. Udah, pengalamannya udah lebih banyak dari saya. Saya terjun di digital marketing itu ya baru tahun kemarin mas. Saya juga dulu belajar Facebook Ads juga mas, cuman kurang cuan lah kalau di saya gitu. Saya di 2020 tuh belajar di DigiClass dulu namanya. Itu tuh udah keluar, bukan DigiClass, saya dulu di ini punyanya Rico Huang dulu, dropshipaja.com. Nah tuh saya belajar di situ tuh Facebook Ads. Udah keluar 10 jutaan kalau nggak salah. Itu cuannya nggak balik. Itu balik modal, jadi ya saya takut gitu nyoba lagi. Kalau pas dan berani modalnya kuat gitu ya, jalanin aja nggak apa-apa, bagus itu sebenarnya. Soalnya Facebook Ads itu dinamis gitu, nggak stagnan ininya, database-nya biasanya enak banget kalau buat jualan, apalagi produk yang mahal ya. Kalau produk yang kayak Canva Pro gini menurut saya kurang cuan lah kalau masuk ke Facebook Ads. Soalnya kalau misalnya 50.000 nih ya profitnya, bayar Facebook Ads-nya 50.000 per hari, saya mesti closing 2 dulu nih, atau 1 yang lifetime baru bisa balik modal kan untuk 1 hari. Agak susah memang. Lanjutin aja mas, nggak apa. Ada lagi? Ada pertanyaan kah teman-teman? Ada kah? Izin mas, tanya mas. Oke, siapa nih? Maaf. Mas Richard, monggo. Richard. Ya. Mas, kalau promosi organik di media sosial, contohnya di Facebook itu, langkah-langkahnya seperti apa ya? Apanya? Langkah tahap-tahapnya. Oh, di Facebook ya? Ya, di Facebook. Oke. Ini langsung jawab apa ditampung dulu Mas Andrian? Aja. Langsung, oke. Biasanya. Oke. Oke, saya coba jawab ya. Kalau di Facebook itu saya juga belajar ya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu jualan di akun kita, tapi akun kita harus di branding dulu nih. Akunnya gitu. Mau jualan apa dulu? Kalau misalnya pasti jualan apa nih kira-kira rencananya? Mas Richard jualan apa? Saya mau jualan produk digital. Oke. Digital. Sama persis kayak saya berarti kayak dulu. Nah kalau di Facebook itu kalau misalnya mau jualan produk digital ya berarti harus membranding diri jadi seseorang yang tahu tentang digital marketing lah minimal kayak begitu. Karena produk digital ini kan kebanyakan biasanya kelas online, tools, terus template atau kayak yang tadi template wedding gitu ya, atau template website misalnya. Nah kalau menurut saya sih harus spesifik dulu mau yang mana nih, jangan semua produk digital diajar gitu karena bakalan ribet. Kalau misalnya mau ngambil yang general agak susah menurut saya ya, harus yang spesifik karena kalau saya sendiri itu ribet gitu untuk jualan semua produk digital dihajar gitu, soalnya marketnya nggak jadi nyampur gitu. Kalau saya sendiri karena saya sukanya di Instagram gitu ya, optimasi media sosial, jadi saya bahasnya tentang Instagram aja, di situ media sosial aja gitu. Saya nggak bahas template website meskipun ada yang jual, ada saya jadi affiliate template website gitu, saya nggak akan bahas itu karena market saya akan kebingungan nanti ketika saya tiba-tiba bahas yang sebelumnya saya udah bahas tentang optimasi media sosial, tiba-tiba tahu-tahu jualannya template website. Meskipun relate karena sama-sama produk digital, menurut saya cukup mengganggu ya untuk marketnya gitu. Kasihan karena saya yakin mereka nggak akan ngerti juga gitu apa sih website itu gitu. Meskipun mereka mungkin ada aja gitu yang pakai website juga untuk jualan, cuman menurut saya kurang efektif aja untuk strateginya. Jadi Mas Richard kalau bisa ditentuin dulu niche-nya mau di mana. Apakah mau jualan produk digital tentang kelas online? Kelas online-nya apa dulu nih? Apakah marketplace atau media sosial atau yang lain gitu, atau mau jualan toolsnya apa, media sosial kah atau tools marketplace kah, karena itu beda-beda ya. Jadi mungkin niche-nya ada 3 besar kali ya, media sosial, marketplace, sama website mungkin. Nah mungkin bisa dipilih di antara 3 itu mau yang mana gitu. Nanti baru cari produknya, kita bikin marketnya dulu, ngumpul di tempat kita gitu.
Itu satu, pakai akun personal di branding, jadi seseorang yang tahu tentang produk digital yang ada hubungannya dengan market. Itu yang kedua adalah kita masuk ke kolam orang atau bikin kolam sendiri. Jadi ini bebas ya, effortnya tergantung yang masing-masing kayak gimana. Kalau misalnya bikin grup, itu berarti kita harus sering isi di situ, kasih makan lah, ibaratnya kasih umpan gitu di dalam grup itu, sharing gitu. Apa sih yang perlu dibahas, dan mungkin nanti akhirnya di ujungnya pasti jualan. Tapi kan kita ibaratnya ya sharingnya 7 hari atau dua minggu sebelum jualan lah gitu. Jadi mereka udah kenyang dulu, dikasih ilmu segala macem gitu. Jadi ujung-ujungnya baru dikasih jualan gitu, dikasih produk lah. Tapi jualannya pun jangan terlalu hard selling ya kalau bisa, karena mereka kadang tuh market di Facebook tuh suka nggak terima kalau misalnya mereka tuh ketahuan dijualin gitu. Jadi mending agak-agak soft selling lah sedikit. Gitu sih kalau menurut saya, Mas. Sip Mas. Kalau Mas boleh dipandu dong ini untuk cari produk digital yang tepat untuk saya jualan misalnya di Facebook, itu bisa di ini nggak, cek di Facebook di tempat di wilayah saya bisa ketahuan nggak? Atau gimana ya caranya? Maksudnya gimana, nyari produknya atau nyari marketnya nih? Nyari market. Nyari market di atau gimana ya? Kalau nyari marketnya sih sebenarnya nggak susah ya kalau di Facebook, karena banyak banget influencer lah ibaratnya gitu ya, influencer di Facebook gitu, yang sering bahas bisnis, kayak misalnya Mas Dewa Eka Prayoga di Facebook tuh sering aktif banget ya. Terus Cici Kristinali yang punya 101 Red, nah itu juga bisa dicari. Itu friend listnya yang diambil ya, bukan orangnya gitu. Jadi akun itu update gitu tentang bisnis ya, mereka bahasnya tentang bisnis, dilihat dulu tuh yang nge-like siapa, terus juga yang komen lah. Kalau saya biasanya yang komen, saya lihat tuh, oh ini aktif nih orangnya, saya add tuh, add gitu. Tapi nggak akan semuanya ngerespon atau nge-confirm biasanya. Ya paling dari 100 ya 50 lah gitu. Itu pun sudah cukup lumayan menurut saya, karena kita kerjanya organik ya, nggak sama sekali nggak pakai ads gitu. Tapi kalau pakai ads ya modal lagi gitu. Terserah Mas Richard kuatnya modalnya di mana. Kalau misalnya main organik kayak saya tadi, cari influencernya dulu siapa atau fanspage-nya siapa yang kira-kira marketnya itu ngumpul di situ dan mereka tertarik sama produk digital atau bisnis online lah gitu. Itu bisa. Terus yang kedua, cari di grup. Di dalam grup itu juga bisa. Jadi bikin lead magnetnya dulu. Ngerti lead magnet ya? Lead magnet tuh kayak sesuatu yang gratis kita kasih gitu ya. Terus sebagai ininya, timbal baliknya orang masuk ke database kita, entah itu grup, entah itu grup Facebook atau grup WA atau grup Telegram, apapun channel Telegram, atau bisa juga ke email, atau bisa jadi friend list kita lah ibaratnya kayak begitu. Itu juga bisa. Nah itu kasih lead magnetnya dulu, lempar lead magnet ke grup itu yang memang ada marketnya dari yang berminat dengan produk digital dan bisnis online. Kalau misalnya ada yang nyambut, ya udah kasih aja gitu. Nanti kalau misalnya mau produk ini yang gratis, silahkan chat saya di WA misalnya gitu, atau klik link ini misalnya. Nah itu tuh bisa dijadiin ini juga tempat market kita. Kita bikin market sendiri lah kayak begitu. Jangan jualan influencernya ya, jangan jualan begitu, itu spam namanya. Oke. Gimana Mas? Oh iya. Iya Mas, makasih Mas. Ini sama kalau misalnya kayak di website lagi WA bisnis itu kan ada bisa promosi lewat itu Mas punya ini penjelasannya nggak untuk ini promosi lewat website lewat WhatsApp kalau bisnis begitu? Kalau di WhatsApp itu cara-caranya. Oh iya, kurang lebih sama kayak ngumpulin market di Facebook tadi. Kalau misalnya saya mau promosinya di WA, saya tarik dulu mereka pakai lead magnet tadi. Saya tarik dulu pakai lead magnet, masuk ke WA saya simpan kontaknya, nanti saya edukasi, entah itu lewat status WA kah, atau nanti saya masukin ke grup khusus kah, misalnya gitu. Tapi saya jarang sih masukin mereka ke grup karena kasihan gitu. Mereka mungkin udah ikut banyak grup yang lain gitu ya. Nanti kepenuhan memori HP-nya juga ribet, nanti berat gitu. Cuman ya memang kalau misalnya
promosi di status tuh agak kurang efektif ya, karena mungkin orang yang nyimpan kontak kita sudah melihat status-status yang lain misalnya gitu. Solusinya sih kalau menurut saya pengen update di status WA, kayak pengen promosi di status WA itu jangan sekali update langsung banyak, tapi dicicil. Ya. Misalnya pagi 3 kali, tapi di 3 kali itu dikasih jarak gitu, 1 jam sekali misalnya kayak begitu tuh bisa. Jadi ketika orang yang nggak lihat status kita yang pertama, ketika kita update status kita yang kedua, mereka akan lihat, oh iya ternyata ada yang update ya gitu. Saya biasanya gitu, saya cicil. Jadi nggak sekali 10 misalnya, itu orang akan, wah apaan nih? Banyak banget statusnya 10 kali, orang nggak akan baca biasanya. Terlalu berat bacanya kayak begitu. Oh, ya. Gitu sih, kalau saya ngumpulin di WA juga kayak gitu. Sama. Sip. Oke. Sama teknik closing tadi penjelasannya Mas bagus. Saya kayaknya butuh banyak cara untuk teknik closing biar kalau Boleh. ada WA masuk bisa responnya bagus. Ya, bisa terarah. Ya, itu perlu ini juga sih Mas. Banyak trial and error lah kalau saya sih. Karena saya dulu juga masih belajar ya. Banyak ininya juga, banyak salahnya juga gitu ketika dulu itu. Jadi ya kalau misalnya sekarang ya salah ya nggak apa-apa gitu, karena masih belajar juga kan. Tapi yang penting ini jadiin bahan evaluasi aja. Kalau misalnya aku tanya ini ternyata responnya begini, nanti diubah deh kalau misalnya ada yang tanya lagi gitu. Saya biasanya kayak gitu tuh. Saya suka eksperimen sendiri ke orang-orang baru. Meskipun ini beresiko ya, karena kalau kita eksperimen sama orang baru, jatuhnya gagal closing itu udah pasti biasanya. Jadi saya udah siapin mental duluan nih. Aku akan eksperimen ini. Ketika nanti gagal ya udah nggak apa-apa gitu, nanti tulus aja. Saya biasanya kayak begitu sih. Oke Mas. Kalau misalnya mau tanya-tanya nanti boleh, nggak apa-apa. Sharing-sharing aja kita ya. Ya. Oke. Ada lagi kah? Dari yang lain mungkin? Tadi ada yang dari chat tuh. Mas Erwin. Iya. Untuk proses check out-nya gimana Mas Radian? Soalnya tadi dijelaskan bayarnya ke rekening pribadi atau lewat Dana Mas. Padahal kan kita jadi AFF-nya sahabat marketing. Nah, beda ya kalau misalnya saya ini kan karena kalau Canva Pro itu tidak ada check out lewat check out online. Gimana ya bilangnya? Form online itu nggak ada. Jadi ketika orang ngeklik mau beli sekarang, itu langsung masuknya ke WA, bukan form checkout kayak yang dicontohkan Mas Andrian tadi. Nah itu ketika orang masuk ke WA, orang akan tanya dulu, aku kasih lihat kali ya, Mas ya, contoh ininya, landing page-nya kali ya, biar teman-teman ngeliat juga nih. Kalian biar mereka tahu, ternyata di landing page-nya ini nggak ada form checkout, ya emang bener. Dan juga nggak ada kupon-kupon gitu, nggak ada kalau yang Canva Pro ini gitu. Bedanya itu sih. Nah ya, masih loading. Yang tadi karena saya sudah sering pakainya tekniknya A dan B gitu, bukan ya dan tidak tekniknya. Sampai mereka benar-benar mau bayar gitu ya, nanya rekening tuh 90% udah pasti closing biasanya. Bayarnya gimana ya? Wah udah tuh beres, dan rekeningnya Dana atau ShopeePay, kakak mau yang mana gitu. Saya mau yang ShopeePay, udah beres lah. Nanti setelah itu aku bentar ya, ini masih loading. Kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang, saya menyembunyikan lah ibaratnya gitu, jadi biar kelihatan. Tahu. Di Mas Adian ada nggak Mas link saya? ini harus saya buka dulu ya. Tar. Saya coba cari dulu di Telegram, kalau nggak salah ada saya simpan. Ini udah di-share. Iya benar, Cok. Websitenya. Udah diarahkan ke website. Iya, suaranya patah bener harusnya. Mati masuk. Kok tadi salah? Oke, saya share ya. Sebentar. Lu share. Ini patah-patah nih. Maaf ya kalau patah-patah ya suaranya, karena lagi membuka landing page. Sebentar. Nah, Canva Pro mulai dari 30.000. Ini 30.000 ini udah ke-setting duluan nih. Gila, jadi hemat banget, bla 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 bla. Nah. Terus ketika di scroll, nah ini ada begini nih. Sama sebenarnya kayak produk mau daftar gitu ya. Klik daftar sekarang misalnya. Spread. Nanti masuknya langsung ke WA. Nah, di WA kita pakai teknik closing.
Gitu, itu aja bedanya sebenarnya. Makanya kalau produk digital itu harus benar-benar orang yang klik daftar sekarang tuh harus yang benar-benar istilahnya ini apa namanya, benar-benar pengen beli gitu. Nggak bisa cuman klik terus dia balik lagi gitu. Nah ini nih, halo saya mau pesen Canva Pro 2 bulan ini udah ke setting duluan nih dari duplikasi websitenya Mas Adrian. Ketika orang masuk, saya tanya, halo kan namanya siapa, misalnya gitu. Oh nama saya ini kan, saya mau beli Canva Pro 2 bulan. Kalau misalnya dia mau beli Canva Pro 2 bulan, saya negoin biasanya. Oh iya kak, kalau Canva Pro 2 bulan itu harganya 35.000. Kakak nggak mau coba yang 1 tahun aja nih, soalnya cuma 45.000, cuma nambah 10.000, durasinya lebih panjang, misalnya kayak gitu. Oh iya deh 1 tahun, biasanya kayak begitu tuh. Jarang orang nolak yang beda cuma 10.000 tuh jarang. Jadi udah gitu. Oh ya siap kak 1 tahun ya. Kakak mau daftar berapa ID? Satu ID atau 2 ID? Kalau 2 ID jadinya harganya 90.000 ya. Oh enggak kan, nanti ada diskon. Jadi kalau 2 ID itu berapa ya, jarang sih. 80.000 kak misalnya gitu. Oh ya udah, satu ID aja deh gitu ya. Mau dia 1 ID kayak 2 ID kayak tetap closing. Intinya kan begitu ya. Jadi nggak ada tuh ya dan tidak tuh nggak ada. Jadi ketika dia bilang, oh 1 ID aja, oh siap kak. Kakak mau bayar pakai apa? BNI, Dana, atau ShopeePay? Oh saya mau pakai ShopeePay aja kak. Oh iya siap. Ini kak nomor rekeningnya, ShopeePay-nya transfer sekian. Nanti kalau misalnya kakak udah transfer, akunnya akan diproses. Nah biasanya tuh habis itu dia transfer. Kalau dia transfer, kita langsung follow up tuh. Silahkan kakak infokan akunnya, nanti akan diproses gitu. Cukup email aja, nggak perlu share password karena sistemnya kan sistem invite ya kalau Canva Pro ini punya Mas Adrian tuh. Nanti dia kasih email, saya forward ke Mas Adrian, Mas ini Canva Pro 1 tahun gitu. Nanti Mas Adrian tinggal invite aja tuh emailnya. Ketika Mas Adrian udah Mas beres, nah nanti saya follow up lagi ke orangnya. Silahkan kakak cek email, itu template dari Mas Adrian juga saya pakai. Silahkan kakak cek email bla 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 gitu ya. Nanti amannya logout dulu, klik link invite email, baru nanti kakak masuk lagi. Biasanya kayak begitu. Seperti itu udah beres gitu, selesai. Gitu sih paling. Beda ya. Beda kalau misalnya produk digital kayak Mas Adrian ini langsung ke form check out tuh langsung bayar gitu. Nggak bisa, nggak tahu sih ada ininya nggak Mas? Kalau yang produk digital tadi bisa tanya-tanya dulu nggak gitu? Ada ininya, ada opsi tanya-tanyanya nggak? Ada. Ada. Ini biasanya orang jarang lihat gitu. Itu sih paling untuk ininya, bedanya gitu, beda check out-nya. Jadi bikin landing page sendiri bukan generate link AFF, betul. Jadi bukan generate link AFF, Mas. Jadi di Canva, di grupnya di Telegram itu memang ada khusus dikasih generate landing page sendiri, bukan landing page sendiri juga, punya Mas Adrian juga gitu. Bukan website kita sendiri, bukan. Punya Mas Adrian juga dikasih gitu, ada fitur duplikasi websitenya. Jadi nggak pakai generate AFF. Saya juga nggak login ke sahabat marketing tadi, nggak ada. Cuman di grup Telegram itu aja. Lebih simple kalau Canva Pro yang punya Mas Adrian nih. Itu sih Mas. Jadi nggak ada tuh cookies gitu. Nggak tahu sih, ada cookiesnya nggak sih Mas? Kalau yang Canva Pro ada ya? Cookies nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh iya berarti. Kalau misalnya pakai cookies kan enak ya. Kalau ini misalnya dia klik. Nah, tapi nggak ini juga karena nggak affiliate ya. Karena nggak affiliate nggak pengen juga pakai cookies gitu. Maaf. Sebentar, lagi loading. Oke, makasih. Oke, Mas Erwin, sama-sama. Ada lagi kah, teman-teman? Pertanyaan? Silakan di open mic atau di ini aja. Di chat, di grup lagi. Di Zoom-nya. Ya, mungkin. Lagi lah. Silakan ada yang mau tanya lagi nggak apa-apa. Satu lagi mungkin ya Mas. Boleh. Siapakah ini? Mas Richard lagi, oke, silakan. Mau ditanya. Maaf Mas, ini kalau misalnya kita mau update di Facebook itu terjadwal itu gimana caranya ya? Biar kita nggak otomatis update. Nggak manual gitu. Setiap hari harus update, maksudnya. Oh iya. Dia terjadwal, jadi dia otomatis terupdate, bisa nggak ya? Ada yang bisa, ada yang nggak.
gimana caranya ya. Oke. Itu aja? Ya. Oke. Kalau di Facebook itu alhamdulillah sekarang udah ada fitur untuk schedule upload. Tapi sayangnya kayaknya masih belum semua akun dapat. Soalnya saya punya 2 akun Facebook, yang satu dapat fitur itu, yang satunya enggak. Bingung saya. Jadi yang udah update itu sama persis kayak kreator studio Instagram punya Facebook. Sama persis. Jadi kita bisa setting di situ update statusnya apa, pakai gambar apa atau link apa gitu ya. Terus nanti dijadwalin bisa tuh jam berapa gitu ya. Mau misalnya kita bikin statusnya pagi nih, kita mau update-nya siang misalnya. Itu bisa tuh. Update-nya jam 12. Jadi udah gitu, di setting di situ udah beres gitu, bisa tuh. Tapi saya nggak ngerti, saya belum coba yang update statusnya hari ini dijadwalinnya buat seminggu ke depan gitu, saya belum coba tuh. Karena saya jarang main Facebook sekarang. Untuk keperluan ini aja biasanya. Yang organik aja biasanya, atau yang gratis biasanya saya sharing. Kalau misalnya jualan saya jarang banget di Facebook sekarang. Nah itu kalau dapet itu tandanya biasanya ada disuruh mengubah jadi creator account di Facebook. Nah kalau misalnya udah dapet itu bisa tuh diubah. Bukan diubah, maksudnya bisa dapet fitur schedule itu. Kalau misalnya belum dapet, ya gimana? Saya juga bingung. Kenapa ini 2 akun, padahal yang satu ini umurnya gitu ya lebih tua daripada yang diupdate ini gitu. Justru yang update duluan, yang dapat fitur creator account ini justru yang lebih muda akunnya gitu. Saya juga bingung nih kenapa. Padahal yang ini jarang update gitu ya. Yang update tuh lebih, ibaratnya ini second account lah gitu ya. Sama-sama produk digital juga yang dijual gitu waktu itu. Tapi yang akun utama malah nggak dapet. Nah itu mungkin Mas Richard bisa eksperimen sendiri lah kira-kira ya, mungkin eksperimen ya. Dilihat dulu gitu, ini nih dapat ya gitu, atau mungkin cari di YouTube, mungkin bisa jadi ada yang ngasih tahu gitu, ini caranya untuk bisa dapat fitur creator account di Facebook, siapa tahu ada gitu ya, saya belum nyari juga soalnya. Itu bisa tuh. Siap. Itu untuk akun personal ya, tapi ya untuk yang fanspage itu udah ada duluan di Creator Studio, buka aja di Creator Studio tuh udah ada. Itu yang tadi yang saya bilang update creator account itu untuk akun personal, akun Facebook personal, bukan fanspage ya. Gimana Mas Richard? Oke Mas. Oke. Nanti eksperimen dulu. Oke siap. Saya juga masih eksperimen untuk akun yang utama tuh, bingung juga nggak dapet update-annya. Ada lagi kah? Oke, sama-sama Mas Richard. Lanjut Mas Muharram, mantap. Jangan lanjut nih, ini udah 11:30 di Banjarmasin nih. Besok ada yang kerja kali ini. Gak apa-apa sih kalau mau lanjut ya bebas aja gitu, saya santai aja. Kalau yang lain kan harus kantor. Tapi ya. Iya. Silakan mau nanya boleh. Materinya udah selesai. Ya. Udah nih. Slide-nya masih banyak. Lah, udah selesai slide-nya. Selesai ini, kita sudah tinggal tanya jawab loh. Ini udah sampai sini nih tadi. Oh, ada pertanyaan. Baru masuk ya Mas Muharram apa gimana? Ya. Ini udah sampai bawah tadi kita. Oke, mungkin saya ini aja kali ya. Saya scroll pelan-pelan lah, siapa tahu ketinggalan. Nih. Nanti kalau bingung, tunggu rekamannya aja. Habis nonton rekamannya, kalau mau tanya, monggo silahkan. Gitu ya. Itu grupnya ini nggak Mas? Bubar nggak setelah webinar? Grup WA-nya? Nggak, insya Allah nggak. Nanti mau dilanjut lagi kalau misalkan. Teman-teman cuma di sini penasaran lagi. Mantap tuh. Bisa tanya-tanya juga di situ nanti. Saya ada kok di WA tuh. Oh, ya dia lihat sepotong. Ya gimana ya. Ya apa lah ya, nanti nonton rekamannya lah ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi di grup boleh, atau japri boleh ya. Monggo silakan. Ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Open mic boleh. Saya tadi niatnya mau minta buat cara promosi ya di YouTube aja, tapi ternyata makin luas ya. Apa itu? Oh, fokusnya maunya di Twitter aja gitu ya? Fokusnya
Biar hanya di Twitter tapi Oh, iya, soalnya kalau di Twitter saya yakin teman-teman di sini juga nggak main di Twitter. Sayang gitu. Jadi mending diperluas aja ininya pembahasannya gitu. Karena menurut saya ini nih tekniknya ini nggak cuma bisa dipakai di Twitter aja gitu. Di semua platform bisa gitu. Itu sih. Apalagi teknik closing ya kayaknya di semua platform bisa gitu. Di Instagram kasih link WA di bio atau di story, udah masuk WA tanya lagi gitu kan, sama aja sebenarnya, cuman beda pertanyaan doang. Kita tinggal pilih gitu pertanyaannya kayak gimana ya yang cocok ya kalau produk ini gitu. Kalau misalnya produknya kelas online gitu, kira-kira pertanyaannya apa ya yang jawabannya A dan B gitu. Jadi dipilih aja gitu. Kira-kira produk ini tuh misalnya ada variannya lisensinya MRR atau PLR gitu. Udah tanya aja mau beli yang PLR atau MRR. Kalau misalnya ditanya PLR berapa, MRR berapa, ya udah kasih tahu gitu. Ini harganya segini gitu. Kalau PLR harganya segini, bonusnya ini. Kalau MRR harganya segini, bonusnya ini gitu. Terus oh ya udah aku mau PLR aja misalnya. Ya udah terus tanya aja gitu. Ini mau dibantu daftar sendiri, dibantu daftar atau mau daftar sendiri? Oh saya mau dibantu aja. Ya udah gitu. Kalau dia misalnya mau dibantu daftar, kita kasih form sederhana aja di WA gitu. Nama, email, terus biasanya apa password gitu ya untuk login. Atau password nanti bikinin yang general aja dulu, yang umum, nanti biar dia bisa ganti sendiri misalnya gitu. Atau nggak usah kayak gitulah. Kalau mau ribet sedikit, kita aja yang closingin gitu, kita yang bikinin akunnya gitu. Nanti ketika udah jadi ininya masuk ke member areanya gitu ya, seolah-olah itu punya dia. Nanti link download entah itu materi atau mungkin toolsnya gitu, kasih ke dia gitu. Nanti lengkap tuh dari fasilitas yang didapat. Misalnya produk utamanya apa, linknya downloadnya di sini. Terus bonusnya apa, downloadnya di sini. Terus ada grup supportnya kah misalnya. Nah itu kasih juga linknya ke situ gitu. Ke WA itu juga bisa, kalau mau closing di WA kayak gitu bisa. Cuman ya itu harus pilih pertanyaan yang sesuai sama produknya. Itu sih paling. Oke, ada lagi kah teman-teman? Kayaknya udah nggak ada. Ada ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kalau misalnya ingetnya habis webinar ini, ya kasih ini aja di chat di grup gitu. Tapi ya chatnya jam normal ya, jam orang normal bangun lah. Jangan jam 2 jam 3 gitu, nggak akan dibalas juga walaupun saya bangun ya. Saya juga ini biasanya yang mau beli Canva Pro ada yang ngechat jam 2, saya balasnya jam 6 gitu, jam 7. Ngapain juga dibales ya kan, orang jam istirahat. Kalau dia mau nunggu ya alhamdulillah, kalau dia nggak mau nunggu ya nggak apa-apa gitu. Jangan dibalas terus-terusan lah, gila juga kita jualan 24 jam ya kan, nggak ada tidur-tidurnya. Emang kita robot apa? Oke, mungkin segitu dulu kali ya Mas Andrian. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak materi hari ini. Salah hilapnya mohon maaf, jika masih ada kekurangan mohon maaf, karena ya namanya juga manusia ya, banyak hilafnya. Terima kasih sudah menonton webinar ini. Saya akan kembalikan ke Mas Andrian. Terima kasih.